Justin Hubner berhasil meraih kemenangan pertama bersama timnas Indonesia. Ada juga strategi bunglon dari Sintayong yang membuat Vietnam bingung. Seperti apa ulasannya? Saya beber semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Devri Saipullah. Bravo, Timnas Indonesia! Akhirnya, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan pertama di Piala Asia 2023. Indonesia berhasil menang 1-0 atas Vietnam lewat gol penalti Asnawi Mangku Alam di babak pertama. Pertandingan melawan Vietnam menjadi krusial karena kita diwajibkan menang. Karena ini satu-satunya harapan untuk lolos ke 16 besar. Minimal sebagai peringkat ketiga terbaik. Dan itu berhasil dicapai oleh Timnas Indonesia lewat kemenangan tipis lawan Vietnam. Berikutnya kita akan menghadapi Jepang. Sedikit saya ulas pertandingan kemarin. Soal strategi, kembali Sintayong membuat sebuah eksperimen. Atau saya bisa menyebutnya strategi bunglon. Kenapa bunglon? Karena dia kembali mengotak-atik pemain. Dan kali ini dia berhasil menempatkan pemain-pemain yang benar. Soal pertandingan kemarin, sebenarnya saya duga awalnya itu ada 4-4-2 ya. Ternyata Sintayong tetap stick atau bertahan dengan 5-4-1 yang bisa berubah menjadi 4-4-2 atau 4-3-3. 5-4-1 membuat pertahanan timnas lebih solid dan sangat sulit digempur oleh Vietnam yang hanya melepas 11 kali tembakan. Dan 3 kali diantaranya ke arah gawang, sedangkan Indonesia berhasil melepas 16 kali tembakan. 5 diantaranya berhasil mengarah ke gawang. Kembali, strategi dari Sintayong memang tidak bisa dibaca lawan. Dan cukup mengejutkan saat dia kembali memainkan Justin Hubner sebagai back. Dan yang istimewa, dia juga memainkan Sandy Walsh sebagai starter. Ternyata pemilihan pemain ini jitu. Justin Hubner memang benar. Justin Hubner memang pilihan yang benar dari Sintayong. Sejak awal saya yakin bahwa Hubner lebih cocok di posisi belakang. Karena inilah yang dimainkannya bersama Wolves. Inilah posisi sebenarnya. Walaupun memang bisa juga sebagai gelandang bertahan. Tapi Justin Hubner lebih nyaman di belakang. Teman-teman bisa lihat bagaimana permainan dia saat melawan Vietnam. Gaya-gaya permainan Eropa, Inggris, long passing, umpan-umpan jauh, berhasil dilepas dengan akurat. Ini membuat Vietnam kocar-kacir. Pemain Vietnam boleh disebut terkejut. Dalam pertandingan kemarin saya melihat bahwa Vietnam seperti kalah kelas di saat melawan Indonesia. Apalagi mereka memang kehilangan 11 pemain utama. Mulai dari keepers, back, tengah, sampai depan. Nguyen Tin Linh. Ini membuat mereka tambah sengsara ya. Apalagi di babak pertama mereka beberapa kali kecolongan. Formasi 3-4-2-1 yang mereka pakai bisa dibongkar Timnas Indonesia dengan baik. Dan kembali ya, ini meyakinkan kita bahwa Indonesia masih punya peluang besar. Vietnam memang bisa bangkit di babak kedua, tapi pertahanan solid membuat Timnas Indonesia susah dibobol. Bahkan sampai detik terakhir di menit ke 110 atau 111 ya. Injury time.
Mereka masih mendapatkan tendangan bebas tapi bisa ditepis oleh Hernando Ari. Jadi Sintayong terus melakukan eksperimen yang benar dalam hal ini. Pertama, formasi tetap tak berubah dan dia menempatkan Justin Hubner di posisi yang benar. Inilah yang saya harapkan. Karena dengan formasi ini Indonesia lebih kuat dan bola mengalir lebih baik lagi. Meskipun tidak menguasai bola lebih banyak dari Vietnam, tapi kita bisa menyerang dengan efektif. Kalau dihitung mungkin ada sekitar 3 atau 4 peluang yang gagal menjadi gol ya, termasuk menit akhir yang saat gawang Vietnam kosong. Harusnya bisa menjadi gol. Disayangkan sekali skornya hanya 1-0. Tapi ini cukup teman-teman untuk melawan Jepang. Nah, kesempurnaan atau keberhasilan Indonesia meraih kemenangan ini jadi semacam pengangkat moral buat timnas Indonesia ya untuk menatap laga melawan Jepang. Siapapun tahu, Jepang adalah tim terkuat. Walaupun ternyata mereka terbukti ada kelemahan juga. Irak mengekspos kelemahan mereka. Sebelum laga Indonesia, Vietnam, Jepang kalah 1-2 dari Irak. Dan salah satu gol dari Irak tercipta berkat kesalahan kiper mereka, Zion Suzuki, yang saya pikir kurang banyak blunder ya, kurang bagus gitu. Tapi apakah pelatih Jepang tetap memakai dia atau tidak, kita lihat saja. Karena kalau dilihat dari 2 pertandingan saja sudah kebobolan 4 gol. Bahkan melawan Vietnam saja kebobolan gitu. Ini cukup mengejutkan, beda dengan uji coba. Nah, kembali ke peluang Indonesia, kita harus melihat bahwa peluang itu tetap terbuka. Kita sudah mendulang 3 poin dan diharapkan kita bisa menahan imbang Jepang gitu, agar bisa memastikan, dan kalau imbang itu hampir pasti lolos ke 16 besar. Kalau hanya kalau kalah masih bisa juga lolos, tapi kita menunggu hasil dari pertandingan lain di grup A, B, C, E, dan F. Apakah ada peringkat ketiga yang lebih baik dari Indonesia? Dan buruknya Jepang akan habis-habisan di laga ini karena mereka membutuhkan 3 poin. Bagaimanapun mereka juga ingin menjadi pemimpin klasemen. Kalau posisi 2 dirasa belum cukup agar mereka bisa mendapatkan lawan lebih enteng di babak 16 besar. Nah, dengan keberhasilan Sintayong menerapkan strategi, kita berharap ini bisa berlanjut saat melawan Jepang. Dan saya berharap Sintayong bertahan dengan formasi seperti lawan Vietnam. Karena ini formasi terbaik. Mungkin ada evaluasi untuk Egy Maulana ya. Egy Maulana Fikri. Apakah akan kembali jadi starter atau tidak. Terima kasih. Demikian ulasannya bersama saya Depri Saipullah. Salam olahraga.